Counseling self, konseling yang berpusat pada klien atau client center, sering pula disebut dengan konseling teori diri atau self theory, konseling non-direktif, dan konseling Rogerian. Konseling self atau client center ini dipelopori oleh Roger. Menurut Roger, konseling dan psikoterapi tidak mempunyai perbedaan. Adapun asumsi tentang manusia menurut konseling self ini adalah sebagai berikut. A. Manusia adalah rasional, tersosialisasikan, dan dapat menentukan nasibnya sendiri. B. Dalam kondisi yang memungkinkan, manusia akan mampu mengarahkan diri sendiri maju dan menjadi individu yang positif dan konstruktif. Perkembangan kepribadian, organisme valuing process atau OVP, proses penilaian sejak bayi dan berlangsung terus-menerus. B. Positive regard from other atau PRO, proses mengadopsi nilai-nilai dari orang lain, selanjutnya menilai diri sendiri berdasarkan penilaian orang lain. C. Self regard atau SRG, pandangan terhadap diri sendiri didasarkan pada persepsinya atas penilaian orang lain terhadap dirinya. Di condition of worth atau SCO, kondisi ini menunjukkan individu tidak mampu menilai diri sendiri dengan kacamata positif, kecuali berdasarkan nilai-nilai yang dipaksakan itu, tak peduli hal itu menyenangkan atau tidak. Selanjutnya yaitu tujuan konseling self. Yang pertama, pada dasarnya, klien sendiri yang menentukan tujuan konseling, membantu klien menjadi lebih matang dan kembali melakukan self-actualization SA dengan menghilangkan hambatan-hambatannya. Yang kedua, secara khusus, klien dari lingkungan tingkah laku yang dipelajari selama ini yang semuanya membuat dirinya palsu dan terganggu dalam SA-nya. Selanjutnya, tujuan konseling adalah menciptakan suasana yang kondusif bagi klien untuk eksplorasi diri sehingga dapat mengetahui hambatannya. Langkah-langkah dalam proses konseling self yaitu A. Klien datang sendiri kepada konselor untuk mendapatkan bantuan. B. Penentuan situasi dan kondisi yang cocok untuk suasana pemberian bantuan antara konselor dan klien. C. Konselor menerima, mendengar, mengenal, dan memperjelas perasaan negatif yang ada pada diri klien. D. Konselor memberikan kebebasan kepada klien untuk mengungkapkan perasaan atau masalahnya. E. Apabila perasaan negatif tersebut telah dinyatakan seluruhnya, secara berangsur-angsur akan timbul perasaan positif. F. Konselor menerima, mengenal, dan memperjelas perasaan positif klien. G. Pada diri klien tumbuh pemahaman tentang diri sendiri dan mengetahui apa yang harus diperbuat untuk memenuhi kebutuhannya. H. Timbul inisiatif pada diri klien untuk melakukan perbuatan yang positif. I. Adanya perkembangan lebih lanjut di dalam klien tentang pemahaman terhadap diri sendiri. J. Timbul perkembangan tindakan yang positif dan integratif pada diri klien. Dan yang terakhir, klien secara berangsur-angsur merasa tidak membutuhkan bantuan lagi. Kondisi-kondisi yang sangat diperlukan dalam teknik konseling self yaitu A. Psychological contact atau secara minimum harus ada. B. Minimum state of anxiety atau MSA. Apabila klien merasa tidak enak dengan keadaannya sekarang, maka ia cenderung berkehendak untuk mengubah dirinya. Yang C. Konselor genuineness, yang mana jujur, tulus, tanpa pamrih. Dan bagian D. Unconditioned positive regard and respect, di mana penghargaan yang tulus kepada klien atau KTPS. E. Empathic understanding, yang mana konselor benar-benar memahami kondisi internal klien, merasakan jika seandainya konselor sendiri yang menjadi klien. F. Client perception, yang mana klien perlu merasakan bahwa kondisi-kondisi di atas memang ada. Yang terakhir bagian G yaitu concernedness, immediate, dan conversation. Ini merupakan teknik khusus dalam proses konseling. Dan kelemahan konseling self. Kelebihan: pemusatan pada klien bukan pada konselor dalam konseling. Identifikasi dan penekanan hubungan konseling sebagai wahana utama dalam merubah kepribadian. Lebih menekankan pada sikap konselor daripada teknik. Memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif. Penekanan emosi, perasaan, afektif dalam konseling. Kelemahan: pertama, terlalu menekankan pada aspek afektif, emosional, perasaan sebagai penentu perilaku, tetapi merupakan faktor intelektif, kognitif, dan rasional. Yang selanjutnya, penggunaan teori untuk membantu klien tidak sesuai dengan teori. Tujuan untuk setiap klien yaitu memaksimalkan diri dirasa luas, umum, longgar, sehingga sulit untuk menilai setiap individu. Tujuan ditetapkan oleh klien, tetapi tujuan konseling kadang-kadang dibuat
Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.